Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi insani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas keluar dari mulut kita selain syukur. Alhamdulillah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Banyak nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita, dan sampai saat ini, dari kemarin buka puasa, tarawih, lalu iktikaf, lalu qiyamul lail, lalu sholat subuh berjamaah, dan sekarang adalah tholabul ilm. Pagi hari ini bahkan Allah percayakan hidup kepada kita. Allah sehatkan kita. Allah masih menitipkan iman kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan itu, lalu kita bisa merespon dengan lebih taat lagi. Karena kenapa? Badan kita apakah barokah? Mulut kita apakah barokah? Telinga kita ada barokah? Abu Hasyim mengatakan al-barakatu tuzitukum fitu'ah. Barokah itu, berkah itu adalah bertambahnya taat kepada Allah. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada beliaulah selama 23 tahun beliau menerima wahyu, selama 23 tahun pula beliau mendharma baktikan kehidupannya kepada masyarakat, yang seyoganya orang masyarakat itu tergelincir ke neraka, tapi karena petuah-petuah beliau, doktrin-doktrin beliau, insya Allah menjadikan manusia itu dakhala jannah, masuk ke surga. Hari ini tanggal 26 Ramadan kalau nggak salah, dan insya Allah besok adalah malam 27. Saya undang Bapak nih malam 27 Pak, mari iktikaf di Masjid Al-Hikmah ini Pak. Dan kalau kita lihat, ini adalah the crucial time, waktu yang sangat crucial. Di mana? Karena sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita, atau kita meninggalkan Ramadan. Lalu apa yang harus kita lakukan menjelang akhir Ramadan? Ini penting. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah salat subuh rahimakumullah, ada dua yang patut kita pahami, kita renungkan. Menjelang akhir Ramadan itu apa yang harus kita lakukan? Ketika itu dipertanyakan kepada saya, maka jawaban saya adalah tak lain dan tak bukan adalah mengikuti para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu atau para salafus soleh ini, yang pertama apa? Beliau berkata, siapa yang merasakan indahnya pertemuan, maka pasti dia akan merasakan pedihnya perpisahan. Betul. Masuk Ramadan indah banget. Sholat tarawih penuh, bahkan sampai jalan kalau nggak salah. Tapi setelah itu apa? Nah, akhir Ramadan ini ada membuat kita pedih. Saat inilah Ramadan yang tinggal hitungan beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Ada bercampurnya sedih dan perasaan haru. Perasaan sedih karena kita berlomba dalam mencari ridho Allah. Kita
fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan bersama-sama di bulan Ramadan yang sudah 25 hari kita lalui. Bagaimana dengan pasti, bagaimanapun juga dengan pasti kita akan merasakan pedihnya perpisahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tidak lama lagi. Dan yang pasti ada 3 momen yang bakal meninggalkan kita dan tidak kita dapatkan di masjid ini. Ini maksud saya apa nih? Bapak-bapak tinggal Pak, Ibu-ibu manfaatkan. Jangan sampai panggilan kesempatan Allah yang ketiga. Kita sama-sama tahu bahwa Allah itu panggil itu dalam 3 kesempatan saja. Pertama, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru kita sholat, datengin masjid. Yang kedua adalah haji dan umroh, kalau mampu. Tapi panggilan ketiga, kematian. Maka sebelum kepanggilan 3 ini datang, puas-puaskan yang pertama dan kedua. Nah, ini yang membuat kita sedih. Yang bakal 3 momen ini yang bakal meninggalkan kita. Dan penegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3. Pertama apa? Ketika man shoma Ramadan. Itu di hadis riwayat Bukhari nomor 38, Muslim nomor 760. Lalu yang kedua, man qoma Ramadan. Di hadis Bukhari juga nomor 37, Muslim nomor 759. Dan man qoma Lailatul Qadri, hadis Bukhari. Maksudnya apa? Man shoma Ramadan. Itu awalnya sama redaksinya. Awalnya sama, belakangnya imana wa tisaban ghafira lahu man taqaddama min dzanbi. Karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Coba bawa. Shoma Ramadan, puasa Ramadan akan pergi. Qiyamul Lail enggak ada lagi, akan meninggalkan kita. Lailatul Qadar juga tidak ada. 3-tiganya akan meninggalkan kita, Bapak. Makanya ini penting bagi anak yang dhaif nih, juga kepada antum, ana wa antum, kesempatan. Masih besok lusa dan seterusnya. Ini kesempatan. Ewan fillah rahimahullah. Jika kita betul-betul merenungkan Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadan, termasuk kita, insya Allah taat, ya itikaf, ya tadarus, ya tarawih atau qiyamul lail. Cobalah kita perhatikan dengan seksama betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Ini yang utama. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang meninggalkan amalan-amalan tersebut, dia sungguh telah luput dari ampunan Allah yang begitu luas. Dari man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, semua adalah ampunan dosa, Bapak. Di terakhir nanti orang celaka, nanti di akhir ada orang celaka nanti. Syarat-syaratnya seperti apa kita lihat ya. Cobalah kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh. Ini belum tadi, ya 25 hari ya. Di dalamnya terdapat ampunan dosa. Iya, puasa kita itu poinnya apa? Ampunan dosa. Cobalah kita lihat pada amalan sholat tarawih kita yang telah kita jalani selama 25 hari. Di dalamnya terdapat apa? Ampunan dosa. Cobalah kita lihat pada amalan qiyamul lail. Ini kita udah hari kelima kalau nggak salah ya, malam kelima nih. Antara jam 2 sampai 15, bahkan jam 2.15 sampai jam 2.45, lalu Ustadz Miftah mengajari kita tadabbur Al-Quran. Masya Allah, Bapak, salah satu sabda Rasulullah SAW ketika kita melakukan
tolabul ilmi semacam ini. Karena yang dibahas hanya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, enggak ada lagi. Allah akan turunkan kepada kita as-sakinah, ketenangan. Allah akan turunkan rahmat kita. Kita bersama dengan malaikat-malaikat dan nama-nama kita disebut di makhluknya di langit, masya Allah. Ini apa? Apalagi tadi. Resikonya ngantuk nggak apa-apa, tapi yang penting kita puas. Ya Allah ya Rob, kalau boleh memilih seonggok daging ini, lebih memilih untuk tetap bisa melakukan 3 man tadi. Man soma Ramadan, man koma Ramadan, man koma Lailatul Qadar. Seonggok daging ini, maksudnya apa? Saya. Mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi dapat kita saksikan begitu banyak amalan di bulan Ramadan yang terdapat pengampunan dosa. Bahkan itu ada sampai dengan penutup bulan Ramadan. Besok malam 27, malam 28, malam 29, malam 20, malam 30. Maksudnya apa? Penutupan sampai bulan Ramadan maksudnya apa? Sampai dengan detik ini, sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi kebaikan yang banyak. Nauzubillah min dzalik, Bapak, kalau kita nggak dapat ampunan dosa, Bapak, Syahrul Maghfirah ini terdapat di kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 378. Jadi yang pertama tadi adalah para salafus soleh mengatakan pasti ada pedihnya. Yang kedua, para salafus soleh merasakan khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah. Nah ini yang paling bahaya nih. Umar bin Abdul Aziz dalam khutbah Idul Fitri berkata, ayyuhal muslimun amaranullah, Allah memerintahkan puasa kepada kita, puasa di bulan Ramadan. Apa yang kita waqad amilna, dan sungguh kita telah lakukan. Allah menganjurkan untuk tarawih selama 30 hari. Waqad amilna, kita juga melakukannya. Dan sungguh telah kita lakukan. Tapi kita lakukan, tapi ada tapinya. Tapi apakah puasa kita, bacaan Quran kita, infak kita, tadarus kita, dan yang lain-lain, apakah Allah terima? Belum tentu. Belum tentu. Maka jangan sampai kita merasa tertipu dengan amal kita. Apa yang terjadi? Ujub, sombong diri. Gua udah iktikaf nih. Jangan merasa kita hadir di 10 malam terakhir kita iktikaf kan? Lalu kita merasa bersih, kemudian merasa putih, terus kita merasa tinggi. Tidak Bapak-bapak dan ibu-ibu, belum tentu. Boleh jadi putih itu nanah yang keluar dari luka kita. Boleh jadi kita merasa tinggi, tapi pijakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah kita. Boleh jadi kita merasa harum dan wangi, padahal amal ibadah kita tengah terbakar dengan riya yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Bahaya Bapak. Riya itu menggerogoti semua pahala-pahala kita. Kita harus ekstra hati-hati, terutama hamba yang dhaif ini. Kita tidak tahu semuanya. Seorang salafus soleh, Yahya bin Muaz, beliau mengatakan, bukan orang yang bijak dan cerdas, orang yang beramal kepada Allah tapi tidak menyisipkan perasaan takut kalau amalnya tidak diterima. Jadi mesti ada kan, jangan-jangan nggak diterima, jangan-jangan. Nah, harus ada kita siap. Menurut Yahya bin Muaz harus kita lakukan itu. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, karena ibadah apapun tidak secara automatically, secara langsung Allah terima pahalanya. Allah ingatkan di surat 88, Amilatun nasibah,
taslan naron hawiyah, beramal dengan keluar keringat, berpeluh keringat, beramal, artinya apa? Capek. Ya, iktikafnya capek, puasanya capek, semua capek. Tapi apa? Taslan naron hawiyah, masuk ke neraka hawiyah. Kok bisa? Disitulah kita paham bahwa Allah akan terima ibadah itu jika ada ikhlas dan ittiba'. Harus ada sesuai dengan tuntunannya. Dan minta ampun kepada Allah. Ini saatnya. Saatnya ini, tinggal 3 hari, 4 hari ini, Pak, Bu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Jadi yang penting itu amal-amalan mereka diterima, bukan banyak amalnya, bukan. Sedikit tapi diterima itu lebih baik daripada banyak beramal tapi tolak semuanya. Artinya apa? Salafus soleh, orang pendahulu kita yang soleh loh, berkata seperti itu. Apalagi kita ini apa sih? Gak ada apa-apanya, belajar juga baru kemarin sore, ibarat kata. Apalagi kita. Bukankah engkau mendengar firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah nomor 27 ayatnya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Bukan muslim. Yang bertakwa. Karena muslim itu ada yang fasik, ada yang munafik. Ini yang muttaqin, yang bertakwa. Fudhalah bin Ubaid, beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amal kebaikan sebesar biji saja, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kita qobliyah subuh tadi 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. Ini satu amalan, tapi Allah terima lebih baik daripada dunia ini. Betul, sangat-sangat betul. Karena Allah tegaskan lagi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka mumpung masih ada beberapa hari, bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk diri hamba yang dhaif ini, mari kita lakukan 3 man tadi ya. 3 man. Man soma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar. Kita lakukan untuk beberapa bulan, beberapa hari atau malam yang akan datang. Karena kenapa? Terakhirnya apa? Karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Imanan watisaban ghafirallahu man taqaddama min dzanbi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ada satu sabda Rasulullah SAW yang kita ngeri untuk mendengarkan ini. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi juga, ini doa, ternyata doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rogima anfus rajulun daqala alaihi Ramadan. Celakalah seseorang di bulan Ramadan yang menemuinya. Thumma in salaqa qabli an yakfura lahu, kemudian keluar sebelum ia mendapatkan ampunan. Artinya apa? Setelah lebaran, setelah puasa enggak dapat ampunan. Celaka Bapak. Dan yang perlu kita pahami apa? Ramadan itu ampunan. Dan pernah di malam-malam 10 hari terakhir, di malam-malam 10 terakhir ini,
Ibunda Aisyah bertanya, apa sih ya Rasul, dalam bahasa saya, bahasa kita, apa sih sebenarnya zikir yang penting ketika 10 hari terakhir? Apakah subhanallah, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah? Bukan, ternyata bukan itu. Tapi zikir di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, mulai yang kita tinggal beberapa hari lagi, adalah apa? Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, karena itu ampuni aku ya Allah. Maka untuk menunjukkan kepada kita Ramadan itu memberi pelajaran, tidak ada yang kita harapkan paling besar di bulan Ramadan kecuali apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ada diskusi, waman amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan yang ia tahu, aurasallahu ta'ala ilma ma lam ya'lam, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia belum tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.